Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini adalah matematik. Yang pertama, kita akan memberikan materi terkait dengan kelipatan. Oke, ada sebuah kasus di mana ada seseorang anak yang bernama Doni. Doni ini adalah gemar bermain basket. Nah, tugas seorang pemain basket adalah memasukkan bola ke dalam keranjang. Nah, berapakah poin yang didapat Doni? Tergantung cara dia memasukkannya. Kadang-kadang dia bisa dapat poin 2, kadang-kadang juga dia bisa dapat poin 3. Nah, Doni pada suatu pertandingan itu berhasil memasukkan 5 kali, ya, 5 kali. Dan masing-masing mendapatkan poin 2, ya. Berapakah poin-poin yang didapat Doni dari mulai memasukkan pertama sampai ke 5? Cara ini sangat mudah. Kita bisa hitung caranya. Jadi di tahap awal itu dia tidak mendapatkan angka kan? Ya, angka yang pertama itu adalah 0, ya. Kemudian dia berhasil memasukkan poin yang pertama kali, ya. Sehingga skor yang didapatkan oleh Doni itu adalah 1 dikalikan poinnya 2. Oke, sehingga dia mendapatkan 2 poin yang pertama. Kemudian setelah itu dia masukkan lagi nih yang kedua, poin yang kedua, ya. Di mana eh, otomatis berapakah angka yang berhasil dia dapatkan gitu kan, skor yang berhasil dia dapatkan berarti kan yang kedua. nah nah pada saat dia memasukkan, dia dapat poin lagi 2, ya. 2 kali 2 berarti dia dapat skor 4. Kemudian yang ketiga, dia dapat poin lagi tuh, berhasil memasukkan bola ke dalam keranjang, di mana di situ kan berapakah skor yang dia dapatkan, berarti kan 3 dikali yang ketiga kan 2 lagi, berarti 2. Nah, sehingga dia bisa mendapatkan 6 skor. Kemudian dia berhasil masukkan lagi ke keranjang poin yang keempat. Ya, yang keempat, di mana skor yang dia dapatkan adalah 4, ya, dikali 2, ya. Itu sama dengan 8. Kemudian terakhir yang kelima. Nah, dia berhasil tuh masukin lagi. Jago nih ya. Berarti 5. Berarti berapakah skor yang dia dapat berhasil si Doni ini? Berarti yang dia dapatkan itu adalah 5 dikali 2 itu sama dengan 10. Nah, berarti angka-angka skor yang didapatkan Doni yang awalnya adalah 0, kemudian yang kedua dia dapatkan 2, kemudian yang ketiga dia dapatkan 4, kemudian dia dapatkan 6, kemudian dia dapatkan 8, dan terakhir dia dapatkan 10. Nah, itulah eh, kelipatan skor yang didapat oleh Doni dalam satu pertandingan. Nah, ternyata ada satu lagi temannya yang namanya Tono. Tono lebih jago dari Doni, di mana dia bisa memperoleh skor 3 poin. Nah, 3 poin dalam pertandingan tersebut. 3 poin itu berarti dia memasukkan ke dalam keranjang lebih jauh daripada si Doni. Nah, pertanyaannya adalah berapakah bilangan skor yang didapatkan oleh Tono apabila secara berturut-turut dia memasukkan ke dalam keranjang itu sebanyak 6 kali. Nah, caranya tentunya sangat mudah juga untuk menghitung skor tersebut. Nah, kita bisa hitung caranya. Baik. Nah, karena si Tono berhasil memasukkan 6 poin, ya, 6 kali, masing-masing dapat 3 poin, maka di awal tentunya Tono tidak dapat angka kan. Di awal dia dapat 0. Nah, kemudian pertama kali dia masukkan ke dalam keranjang dapat 3 poin, berarti skor poin yang pertama adalah 1 dikali 3, ya, sehingga hasilnya 3. Lalu yang kedua dia masukkan lagi tuh 3 poin. Berarti yang kedua, berapakah total skor yang dia dapat nih si Tono? Berarti 2 kali 3, berarti dia dapat 6, ya. Kemudian berikutnya, ketiga dia masukkan lagi. Berapakah total skor poinnya yang ketiga? Oh, berarti dia ada 3 kali 3.
Sehingga dia dapatkan 9. Kemudian berikutnya yang keempat dia masukkan ke dalam keranjang dapat lagi poin 3. Ya, sehingga total yang dia dapat angkanya adalah 4 kali 3. Ya, sehingga dia dapat adalah 12. Kemudian yang kelima, dia masukkan lagi. Nah, total yang dia dapat 5 kali 3, 15. Dan yang keenam, dia berhasil memasukkan bola ke dalam keranjang. Sehingga berapakah total skor yang didapatkan si Tono? Ya, berarti kan 6 dikali 3. Kenapa? Karena dia dapat poin 3. Berarti dikali 3. Ya, berarti di sini adalah 18. Berarti skor-skor yang didapatkan oleh Tono mulai dari 0,3, 6, 9, 12, 15, 18. Nah, inilah yang disebut sebagai bilangan kelipatan 3. Karena setiap kenaikan 3 poin. Gitu ya, bilangan kelipatan 3. Sementara yang Doni, ini yang disebut sebagai bilangan kelipatan 2. Karena setiap kenaikan adalah 2 poin. Jadi kalau misalkan bilangan kelipatan 2, kenaikannya 2 poin, itulah 0, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10. Sementara kalau kelipatan 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Nah, itulah terminologi sederhana ya terkait dengan kelipatan. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal berikutnya ya terkait dengan kelipatan. Mudah bagi Anda. Misalkan ada soal seperti ini. Tuliskan 10 bilangan kelipatan 5. Jadi dia minta dituliskan 10 bilangan kelipatan 5. Nah, ini sangat mudah ya. Kita mulai dari yang pertama ya. Karena kelipatan 5 berarti diawali oleh 5. Kemudian angka yang kedua, 5 kali 2 10. Tambahkan lagi yang ketiga, 5 kali 3 15. Tambahkan lagi yang keempat, 5 kali 4 20. Tambahkan yang kelima, 5 kali 5 25. Tambahkan yang keenam, 5 kali 6 30. Ya. Tambahkan yang ketujuh, ya, 7 kali 5 35. Tambahkan yang kedelapan, 8 kali 5 40. Gitu ya. Dan tambahkan yang terakhir, ya. 9. Sorry, belum terakhir 9. 9 kali 5 45. Dan tambahkan yang terakhir 10. 10 kali 5 50. Ada 10 nggak? Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10. Ya, inilah jawabannya. 10 bilangan kelipatan 5. Soal berikutnya sedikit lebih sulit gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ada soal seperti ini. Tentukan bilangan kelipatan 6 yang kurang dari 50. Kalau kurang dari 50, berarti jangan lewat angka 50. Nah, kita tentukan angka kelipatan bilangan 6-nya. Oke. Nah, yang pertama adalah 6. Oke, 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, 6 kali 4, 24. Ya. Kemudian 6 kali 5, 30. Apakah masih kurang dari 50? Masih kurang. Terus saja. 6 kali 6, 36. Ya. 6 kali 7, 42. Masih kurang dari 50? Ya. 6 kali 8, 48. 6. Oke? Nah, kalau misalkan kita tambahin 6 lagi, lewat nggak 50? Ya. 6 kali 9, ya. 54. Kalau 54, berarti jangan ditulis 54 di sini. Kenapa? Karena sudah melewati 50. Jadi, jawabannya adalah ini. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan 48. Karena kurang dari 50. Mudah ya? Mudah. Baik, ada soal berikutnya. Nah, soal ini juga mudah.
Randi dan Rika sedang melakukan senam irama. Setiap 4 ketukan mereka harus tepuk tangan. Pada ketukan berapa mereka harus tepuk tangan gitu kan? Pokoknya setiap 4 ketukan, 1, 2, 3, 4 tepuk tangan. 5, 6, 7, 8 gitu ya. Berarti setiap kelipatan 4. Berarti kapan mereka harus tepuk tangan? Mereka harus tepuk tangan pada saat 1, 2, 3, 4 tepuk tangan. Berarti pada saat kelipatan keempat. Kemudian 5, 6, 7, 8 tepuk tangan. Kemudian Anda bisa teruskan, ya udah. 8 tambah 4, 12. Ya, pokoknya kelipatan 4. Tambah 4, 16. Kelipatan 4 tambah 4, 20. Pada ketukan ke kelipatan berapa? 24. Dan begitu seterusnya. Ya. Jadi setiap ketukan keempat, 8, 12, 16, 20, dan 24 seterusnya, mereka harus melakukan tepuk tangan. Oke. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Kalau ada soal seperti ini. Oke. Tentukan kelipatan dari bilangan berikut. Oke. Nah, katakanlah mungkin 3 aja lah yang nggak usah banyak. Ah, sorry, 4 aja lah gitu. Untuk A, kelipatan dari bilangan 4 apa saja? Gampang. 4 itu sendiri, 4 kali 2, 8. Itu kemudian yang ketiga, 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. Nah, 4, 8, 12, 16 itu adalah kelipatan 4. Lalu yang B. Nah, ini yang A. Nah, bagaimana dengan yang B? Yang B gampang. Kelipatan 9. Berarti yang angka pertama berapa? 9. Angka yang kedua, berarti 9 dikali 2, 18. Angka yang ketiga, 9 dikali 3. Atau 18 tambah 9 deh. 18 tambah 9, 27. Yang keempat, 27 ditambah 9 berapa? 27 ditambah 9, 36. Dan begitu seterusnya. Ya, berarti ini adalah kelipatan dari bilangan tersebut. Nah, soal terakhir. Misalkan ada soal yang mudah juga sih ini. Tuliskan 5 dari bilangan kelipatan 7. Berarti kelipatan 7. Sebanyak 5. Berarti yang pertama, 7 itu sendiri. Ditambah 7, 14. Ditambah 7 lagi, 21. Ditambah 7 lagi, 28. Apakah sudah 5? Baru 4. Ya enggak? 1, 2, 3, 4. Tinggal satu lagi, ya. Ditambah 7 lagi, 35. Berarti 5 dari bilangan kelipatan 7 adalah 7, 14, 21, 28, dan 5. Nah, inilah angkanya. Mudah bukan? Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi kita belajar kelipatan, sekarang belajar faktor. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu faktor. Kalau kelipatan kan dikali ya. Nah, kalau faktor itu adalah bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan bulat yang lainnya. Nah, itu faktor. Contoh, 6 adalah faktor dari 12. Kenapa? Karena 12 habis dibagi 6. Ya. Jadi 12 dibagi 6 itu kan 2. Berarti dia faktor dari 12. Nah, untuk mempermudah, saya ada sebuah kasus ya, di mana misalkan ada barisan senam, anak-anak ikut berbaris ya. Jadi Pak Yadi akan melakukan senam pagi bersama anak-anak. Nah, jika anak-anaknya itu ada 12 orang semuanya, maka formasi berbarisnya itu bisa diatur sedemikian rupa sesuai dengan keinginan. Nah, opsi pertama, dia bisa diatur seperti ini. Formasi satu, kan ada 12 orang. Dibikin satu baris, ya udah. Jadinya seperti ini. Satu baris itu ada 12 orang. Bagaimana Pak kalau dibagi dua baris? Oh, kalau dibagi dua baris. Oh, berarti karena 12 berarti 12 bagi 2. Ya kan dibagi 2. Berarti 6 6. Nah, jadinya 6 6. Gitu ya. 12 totalnya. Bagaimana kalau misalkan dibagi 3 baris? Ya, berarti kan semuanya ada 12. 12 dibagi 3. Berarti satu baris isinya berapa? 4. Karena 4 kali 3 12 nih. 4 4 4. Oke, gitu ya.
Kemudian ada lagi nggak formasi? Ada. Bagaimana kalau dibagi 4 baris? Ya, baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat. Karena semua anak ada 12, maka 12 dibagi 4. Berarti berapa? 12 dibagi 4, 3. Satu baris isinya 3 orang. Bagaimana kalau misalkan eh, dibagi menjadi 5 baris? Oh, sorry. Dibagi menjadi 6 baris. Nah, otomatis kalau misalkan 6 baris, itu 12, oh sorry, 16, ya ini formasi 5. Satu, dua, formasi yang kelima maksudnya. Kan 6 baris. Berarti satu barisnya 2. Karena ada 12 orang. Berarti satu, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris. Nah, terakhir itu formasi 6, yaitu 12 baris. 6, satu orang per baris. Gitu ya. Jadi sangat mudah. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 12 merupakan faktor dari 12. Ya. Nah, jadi bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 12 itu merupakan faktor dari 12. Baik, ada soal berikutnya. Ya, ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Oke, bagaimana cara menentukan faktor suatu bilangan? Caranya adalah dengan kita mencari perkalian bilangan yang hasilnya bilangan tersebut, gitu. Bingung ya? Nah, supaya mengerti, kita langsung ke soal ya. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Tentukan semua faktor dari bilangan 16. Kita disuruh menentukan berapakah faktor dari bilangan 16. Nah, untuk mempermudahnya, kita bisa membuat tabel. Nah, tabelnya seperti ini, ya. Tabelnya seperti ini. Tapi akan kita bahas satu persatu, ya. Akan kita bahas satu persatu. Berapakah faktor dari 16? Yang pertama, kan ada angka 16-nya tuh. Kita coba satu-satu. Dimulai dari angka 1. 1 dikali berapa supaya jadi 16, gitu kan? Oh ya udah, 1 dikali 16. Berarti hasilnya 16. Berarti 1 dikali 16 hasilnya 16. Oke, kita masuk lagi ke angka berikutnya. Nah, 2 dikali berapa supaya jadi 16? Ternyata 2 dikali 8 itu hasilnya 16. Gitu kan? 2 dikali 8, 16. Berarti 1 masuk faktor 16 ya. 2 faktor 16. Kemudian berikutnya 3. Ada nggak ya? 3 dikali berapa supaya jadi 16? Nah, kalau 3 dikali 4 berapa? Nggak bisa. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. Berarti 3 nggak ada tuh. Yang genap langsung menghasilkan 16. 3 dikali berapa supaya jadi 16? Nggak ada. Yang ada adalah 4. Ya. 4 dikali berapa supaya jadi 16? 4 dikali 4 hasilnya 16 kan? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke 5. 5 dikali berapa 16? Bukan ada nggak 5 kali berapa supaya jadi? Nggak ada. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20 langsung. Nah, berarti 5 nggak masuk. 6. 6 dikali berapa supaya jadi 16? Nggak bisa. 7 nggak bisa. Nah, yang bisa itu adalah 8. 8 dikali 2 itu hasilnya 16. Oh, berarti 8 dikali 2 hasilnya 16. Oke. Kemudian berikutnya 16 dikali 16. 16 dikali 1 hasilnya 16. Berarti faktor dari 16 itu ada 5. Yang pertama adalah angka 1, angka 2, kemudian yang ketiga angka 4, yang keempat angka 8, yang kelima angka 16. Berarti 1, 2, 4, 8, dan 16 itu adalah faktor dari 16 itu sendiri. Ngerti ya? Nah,
Berikutnya adalah kita masuk ke soal berikutnya. Tentukan faktor dari 36. Nah, sekarang berapakah sesuatu yang habis dibagi 36? Cara kedua, kita bisa balik tuh dengan cara bukan cara mengalihkan, ya kita bisa membagi. Baik, faktor dari 36. Nah, oke. Dimulai dari 36 dibagi 36 1, ya kan? Ya enggak? 36 dibagi angka itu sendiri akan satu hasilnya. Kemudian, oke, 36 bisa nggak dibagi 2? Bisa. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Kan? Atau saya balik, 2 kali 18 itu 36. Kemudian 36 bisa nggak dibagi 3? Bisa. 36 dibagi 3 hasilnya adalah 12. Oke. Kemudian 36 bisa nggak dibagi 4? Bisa. 36 dibagi 4 hasilnya adalah 9. Ya. 36 bisa nggak dibagi 5? Nggak bisa. 36 dibagi 5 itu nggak pas dibagi. Ya. Tapi kalau 36 dibagi 6 bisa. 36 dibagi 6 hasilnya adalah 6. Oke. Kemudian 36 dibagi 7 bisa nggak? Nggak bisa. Nggak habis. 36 dibagi 8 nggak bisa. Tapi 36 dibagi 9 bisa. Hasilnya adalah 4. Ya. Kemudian 36 dibagi 10. Nggak bisa. 10 kali 3, 30. 10 kali 4, 40. Nggak bisa. 36 dibagi 11 juga nggak bisa. Ya. Otomatis yang berikutnya nih. 36 dibagi 12 itu hasilnya adalah 3. Oke. Kemudian terakhir 36 dibagi 18 bisa, hasilnya 2. Kemudian 36 dibagi 36 hasilnya 1. Berarti faktor dari 36 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 36 nih. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, dan 36. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa mempermudah Anda untuk memahami apa itu kelipatan dan apa itu faktor. Nah, terakhir soal nih. Berapakah faktor dari 14? Berapakah faktor dari 14? Nah, untuk menjawabnya, mudah. Faktor dari 14 kita bikin tabel kayak tadi juga. Faktor dari 14. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Kita cek satu-satu. Pokoknya yang habis, ya, dikalikan 14. Contoh, 1 kali 14 ya 14. Berarti satu masuk ya. 2 kali 7, 14. 2 masuk ya. 3 kali berapa supaya jadi 14? Nggak masuk. 4 kali berapa supaya kali 4? Nggak masuk. 5 juga nggak masuk. 5 kali 5, 5 kali 3, 15. Nggak masuk. Nah, 6 juga nggak masuk. 7 kali 2, 14. Dan yang terakhir bilang itu sendiri 14 kali 1 ya 14. Jadi faktor dari 14 itu adalah 1, 2, 7, dan 14 itu sendiri. Baik, berikutnya adalah bilangan prima. Jadi kalau misalkan ditanya apa itu Pak bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Itu bilangan prima. Nah, untuk mempermudah pemahamannya, saya akan menjelaskan terkait dengan bilangan prima. Ya. Nah, eh, pertanyaan mulai dari pertanyaan sederhana sebenarnya. Berapakah faktor 13? Ya kan? Oh, 1, 13 dibagi 1 bisa tuh. Karena 1 dikali 13 hasilnya ada 13. 13 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. 6 kali 2, 12. 5 kali 2, 10. 7 kali 2, 14. Nggak ketemu 13-nya. Berarti 2 bukan faktor dari 13. 3. 3 juga nggak ketemu. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. Nggak ketemu 13-nya. Oh, kalau begitu 4 juga nggak bisa. 5 nggak bisa. Jadi hanya satu dan bilangan itu sendiri. Nah, inilah yang disebut sebagai bilangan prima. Jadi faktor dari 13 itu hanya
1 dan 13. Ya, hanya satu dan bilangan itu sendiri. Inilah yang disebut dengan bilangan prima. Kemudian ada lagi juga contoh. Kalau misalkan faktor dari 12 kan bisa tuh. Faktor dari 12 itu adalah 1, kemudian 6. Oh sorry, 1, 2 ya. 1, 2, 4. Bisa ya. 6. Ya, 1, 2, 4, 6 dan 12 itu sendiri. Ya. Berarti lebih dari 2 tuh. Bukan hanya satu dan bilangan itu sendiri. Nah, kalau bilangan prima hanya dua-duanya ini. Ada lagi nggak bilangan prima? Ada. Contoh faktor dari 29. Ya udah cuma 1 kali 29. Berarti faktornya itu hanya 1 dan 29. Inilah yang disebut sebagai bilangan prima. Nah, baik. Kalau sekiranya Anda diminta untuk menyebutkan berapa ya? 10 bilangan prima, ya. Apa saja sih bilangan prima? Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Oke? Nah, di sini saya akan menyebutkan 10 bilangan prima, ya. Apa saja? Coba. Dua, ya kan? Dua hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Betul. Kemudian apa? Tiga. Kemudian lima. Lima hanya bisa dibagi lima dan bilangan satu, ya. Satu dan bilangan itu sendiri. Kemudian 7. Kemudian 11. Kemudian berapa? 13. Oke, sekarang saya tanya. 10. Kenapa 10 bukan bilangan prima? Karena 10 bisa dibagi satu, bisa dibagi 10, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 5. Ya, jadi dia nggak masuk. Kemudian 12. Kenapa nggak masuk bilangan prima? Karena 12 bisa dibagi satu, bisa dibagi 12, bisa dibagi 6, bisa dibagi 4, dan bisa juga dibagi 3. Jadi bukan bilangan prima. Oke, ada lagi nggak? Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri, yaitu 17. Kemudian ada lagi nggak? 19. Kemudian 23, kemudian 28. 28 masuk nggak? Sebentar, 28 bisa dibagi banyak tuh, ya. Tapi yang nggak bisa dibagi hanya satu dan angka itu sendiri, yaitu 29. Dan begitu seterusnya. Nah, inilah yang disebut sebagai bilangan prima. Waalaikumsalam. Semoga ini bisa membantu Anda tetap semangat belajar.